Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran online sudah bisa kita mulai hari ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai tematik, tapi untuk materi utamanya adalah bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, ini ada pengenalan materi semester 1. Jadi sama semester 1 ini kita akan belajar mengenai 5 tema. Ini ada selamatkan makhluk hidup, lalu tema kedua adalah persatuan dan perbedaan, tema ketiga tokoh dan penemuan, tema keempat globalisasi, dan yang kelima adalah wirausaha. Untuk tema berikutnya nanti akan dipelajari di semester yang kedua. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai menentukan ide pokok, mencari informasi penting. Lalu yang ketiga membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks atau gambar. Tapi mengenai materi yang ketiga ini akan kita pelajari sambil jalan. Kenapa? Karena materi yang ketiga ini itu berkaitan dengan materi menentukan ide pokok dan mencari informasi penting. Materi yang pertama adalah menentukan ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Secara sederhana dapat kita artikan ide pokok itu sebagai inti dari sebuah bacaan. Nah, bacaan itu bisa berupa teks tersebut berupa paragraf. Dalam satu paragraf itu nanti ada yang disebut sebagai kalimat utama dan ada yang disebut sebagai kalimat penjelas. Nah, kalimat utama ini itu sama dengan ide pokok. Jadi nama lain dari ide pokok itu adalah kalimat utama, bisa juga disebut sebagai gagasan utama. Nah, ciri-ciri ide pokok itu adalah ide pokok dapat terletak di awal, akhir, maupun awal dan akhir paragraf. Di awal itu maksudnya ide pokok ada di kalimat yang pertama. Sedangkan di akhir itu ide pokok berarti ada di kalimat yang terakhir. Nah, kalau di awal dan akhir itu merupakan campuran. Ide pokok ada di kalimat pertama juga di kalimat yang terakhir dari sebuah paragraf atau teks. Nah, di sini langkah-langkah menentukan ide pokok. Untuk langkah yang pertama adalah perhatikan kalimat pertama dalam sebuah teks. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kalimat yang pertama dan kedua. Kenapa? Karena jika kalimat yang kedua menjelaskan kalimat pertama, maka ide pokoknya adalah kalimat pertama tersebut. Jadi kita perhatikan benar-benar nanti kalimat pertama dan kedua. Jika kalimat kedua itu menjelaskan kalimat yang pertama, maka kalimat yang pertama adalah ide pokoknya. Tapi jika kalimat pertama itu bukan ide pokoknya, maka kalimat yang terakhir bisa jadi adalah sebagai ide pokoknya. Intinya di sini untuk menentukan ide pokok, kita perhatikan betul-betul kalimat pertama dan yang kedua. Kalau kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, maka kalimat yang pertama ini adalah ide pokoknya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita ambil contoh. Di sini ada sebuah teks. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Nah, itu adalah kalimat pertama dan yang kedua. Di sini kita perhatikan kalimat yang kedua. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Nah, artinya di sini kalimat yang kedua itu menjelaskan kalimat yang pertama. Kenapa? Karena kalimat yang kedua itu menjelaskan apa itu pensiun. Kalimat pertama, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Nah, pensiun di sini
dijelaskan apa itu pensiun. Pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji. Nah, dapat kita simpulkan, ide pokok atau kalimat utama itu adalah kalimat yang pertama ini. Alasannya tadi karena kalimat yang kedua menjelaskan kalimat yang pertama. Nih ya, kalimat yang kedua itu menjelaskan kalimat yang pertama. Apa itu pensiun? Nah, di sini dijawab pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji. Atau bisa kita perhatikan kalimat berikutnya. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalimat yang ketiga ini pun menjelaskan kalimat yang pertama. Atau di sini kalimat yang ketiga itu menjelaskan kenapa bisa stres. Nah, dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran. Itu ya. Jadi kalau kalimat yang kedua itu menjelaskan kalimat yang pertama, maka kalimat utama atau ide pokoknya ada di kalimat yang pertama tersebut. Itu mengenai menentukan ide pokok. Lalu yang kedua mengenai mencari informasi penting. Untuk mencari informasi penting, kita perlu memperhatikan 5W1H. Nah, apa itu 5W1H? Itu adalah what, who, when, where, why, how. Ini berupa kata tanya. Nah, kata tanya ini nanti kita buat untuk mencari informasi penting dengan cara kita membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya ini. Misalkan, ini ada sebuah teks mengenai patung Pangeran Diponegoro. Nah, bagaimana cara kita mencari informasi pentingnya? Yang pertama, kita membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Misal, W yang pertama tadi, what, apa? Misal contoh pertanyaannya, apa isi dari teks bacaan tersebut? Nah, jawabannya, patung Pangeran Diponegoro. Teks ini berisi tentang patung Pangeran Diponegoro. Jawaban ini merupakan informasi penting. Contoh yang kedua, who, siapa? Contoh pertanyaannya, siapa yang membuat gagasan untuk membuat patung Pangeran Diponegoro? Nah, jawabannya, patung Pangeran Diponegoro digagas oleh Dr. Mario Pita dan dibuat oleh Cobertaldo. Jawaban dari pertanyaan itu merupakan informasi pentingnya. Terus contoh yang ketiga, misal pertanyaannya di mana atau where, di mana patung Pangeran Diponegoro itu dibuat. Nah, di sini dari teks ini dapat kita lihat bahwa patung tersebut dibuat di Italia. Nah, ini adalah contoh daftar pertanyaannya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini itu merupakan informasi penting yang dapat kita tuliskan di sini. Jadi intinya untuk menuliskan informasi penting, kita buat daftar pertanyaan-pertanyaan dari 5W1H. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini itu merupakan informasi pentingnya. Nah, ini adalah tugasnya. Nanti silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, bisa dikomunikasikan dengan Ibu. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.